Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja-puji bersama syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada sampai hari ini kita masih berada dalam nikmat Islam, iman, dan juga nikmat kesehatan. Dan yang kedua kalinya tak lupa kita aturkan sholawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Mujibur Rahman, mahasiswa Ilmu Politik 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana kita beriman kepada Al-Quran secara rasional. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita sempat membahas tentang bagaimana kita beriman kepada Al-Quran secara rasional. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam yang diyakini sebagai sebuah firman atau perkataan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat diyakini oleh orang-orang Muslim sebagai sebuah atau suatu kebenaran yang mutlak, dikarenakan ia diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan melalui Rasulullah SAW. Jadi tentu umat Islam sangat meyakini tentang kebenaran-kebenaran yang ada pada Al-Quran. Bukan hanya itu, seiring berjalannya waktu ini, kemudian banyak para ilmuwan yang meneliti tentang yang kemudian mengkaitkannya kepada Al-Quran, sehingga banyak dari para ilmuwan sampai hari ini kemudian meyakini apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Bahkan banyak juga para ilmuwan yang juga beralih menjadi seorang muslim atau memeluk agama Islam. Nah, hal-hal yang demikian ini semakin membuktikan tentang bagaimana kebesaran Al-Quran sebagai sebuah pedoman hidup bagi orang Islam, sebagai sebuah wahyu, sebagai yang diterima oleh umat Islam melalui Allah, yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang membuat Al-Quran juga memiliki suatu hal yang istimewa, yaitu yang pertama, Al-Quran memiliki nilai sastra bahasa yang begitu tinggi. Pada saat Rasulullah SAW mulai menerima wahyu Al-Quran, jadi masyarakat jahiliyah pada masa itu tergila-gila akan sebuah seni, yaitu syair pada masa itu, sehingga pada Al-Quran kemudian diabadikan dalam surat Al-Syu'ara, yang berarti para penyair. Jadi pada masa jahiliyah itu orang-orang Arab, bahkan para sahabat-sahabat Nabi yang kita kenal itu banyak menjadi seorang pujangga atau seorang penyair yang hebat. Sebut saja misalkan Umar bin Khattab. Jadi tingkat atau nilai sastra, terutama kekayaan dari bahasa Al-Quran itu sangatlah tinggi, sehingga mampu membuat umat
jahiliyah pada masa itu berdecak kagum akan keindahan bahasa yang ada dalam Al-Quran. Namun kemudian juga menimbulkan sebuah fitnah bahwasannya Al-Quran itu merupakan suatu hal atau kitab yang hanya dikarang oleh Rasulullah SAW atau merupakan dongeng-dongeng saja. Terbukti dari beberapa surat, bahkan hampir semua, terutama pada juz 30, itu banyak surat yang bisa diambil sebagai sebuah contoh betapa kayanya Al-Quran terhadap seni sastra. Kekayaan bahasanya begitu tinggi. Dan yang kedua, Al-Quran mempunyai tingkat prediksi yang cukup tinggi, yang sangat presisi. Banyak hal yang sudah terbukti, suatu yang disebutkan dalam firman Allah dalam beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, kemudian sampai hari ini sudah banyak yang terkuat bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Terbukti dari beberapa surat-surat dan juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang mulai meneliti tentang apa yang disampaikan oleh Al-Quran tersebut dan menjadi sebuah kebenaran. Tentu ini adalah hal yang sangat luar biasa, terutama bagi kita seorang muslim, sehingga ini bisa menambah keimanan kita terhadap Al-Quran dan juga terlebih lagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menurunkan Al-Quran itu sendiri. Maka dengan terbuktinya perkataan-perkataan atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tersebut tentunya akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu adalah Al-Quran mampu dihafal dengan baik di luar kepala. Tentu kita sangat mengenal berapa banyak para hafidho di Indonesia, terlebih lagi di dunia, itu sangatlah tinggi. Dari orang dewasa sampai pada anak-anak, banyak yang bisa menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz tersebut. Sampai sejauh ini tidak ada orang yang mampu menghafal, baik itu buku-buku ataupun kitab suci yang lain seperti Injil, Zabur, Taurat dan lain sebagainya. Itu belum ada dari kalangan-kalangan umat yang meyakini kitab suci itu yang berhasil menghafal sebagaimana orang-orang Islam yang berhasil menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz tersebut. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'annya, di mana Al-Qur'an memiliki begitu banyak kata-kata di dalamnya, akan tetapi masih mampu dihafal bahkan oleh anak kecil sekalipun. Inilah suatu hal yang harus menjadi pertimbangan kita, bahwasannya Al-Quran merupakan suatu kitab suci yang begitu sempurna, memiliki kebenaran yang mutlak, dan tentunya sangat pantas jika kita jadikan sebagai sebuah pedoman hidup sebagai seorang muslim. Dan yang keempat itu Al-Quran
memiliki suatu penelitian ilmiah atau kajian ilmiah di dalamnya yang terbukti juga tingkat kebenarannya. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana ilmiahnya Al-Quran tersebut. Terbukti dari bagaimana Tuhan dalam surat Al-Mu'minun menjelaskan tentang bagaimana proses terbentuknya atau diciptakannya seorang manusia itu melalui beberapa fase atau sebuah proses-proses yang belum bisa untuk diterjemahkan pada beberapa abad lalu oleh para ilmuwan, para ahli sains. Akan tetapi Al-Quran telah menjelaskan itu semua, telah memaparkan dan baik dan tanpa ada kesalahan sedikit pun. Al-Quran mendefinisikan, menggambarkan bagaimana proses-proses terjadinya pembentukan manusia mulai awal dari sperma sampai kemudian menjadi embrio. Ini sebuah hal yang luar biasa, di mana kita tidak dapat menemukan hal-hal itu di dalam kitab suci lainnya, tapi di dalam Al-Quran kita dapat menemukan itu. Seiring dengan begitu banyaknya penemuan ilmiah yang telah mengantarkan sesuatu hal yang dianggap dulunya sebagai sebuah dongeng, kemudian lambat laun diyakini oleh orang-orang berilmu menjadi sebuah kebenaran. Itulah kelebihan di dalam Al-Quran. Bukan hanya tentang itu saja, tetapi berbagai banyak hal. Salah satu contohnya adalah Fir'aun, di mana ia merupakan seorang raja ketika masa kenabian Nabi Musa dan Nabi Harun, yang kemudian tenggelam ketika Nabi Musa membelah lautan. Dan di dalam Al-Quran Tuhan menjelaskan bahwa Fir'aun pasti akan ditemukan sebagai bentuk sebuah pembelajaran bagi umat-umat yang akan datang, bahwasannya apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu merupakan sebuah kebenaran. Dan pada awal abad 20 akhirnya ditemukanlah fosil dari Fir'aun tersebut oleh seorang ilmuwan dari Perancis, yang kemudian mengabadikan penemuannya tersebut dalam sebuah tulisan judul Al-Quran dan Sains yang sangat terkenal. Nah, dalam tulisan itu membuktikan tentang bagaimana kebesaran Al-Quran, apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu semua merupakan suatu kebenaran, karena itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat muslim tidak perlu untuk meragukan tentang bagaimana kebenaran Al-Quran tersebut. Dengan adanya penemuan-penemuan tersebut oleh para ilmuwan yang mulai mengkaji dan mempertimbangkannya melalui Al-Quran, itu semua sudah cukup untuk menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran dan terutama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.